Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibaringi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton. Dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton minggu pon ketemu Selasa wage. Ini adalah request dari akun Anurvin 337. Dan mungkin di request oleh teman-teman yang lain juga, tetapi Mbah tidak mencatatnya. Berarti 12 ketemu 7, net weton jodohnya ketemu 19. Baik, hasil perhitungan hari umumnya berarti Ahad ketemu Selasa ini bermakna melarat. Artinya perjodohan ini dimungkinkan ya aspek ekonominya ini kurang bagus ya, sering dilanda kekurangan, wallahu a'lam. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo. Artinya dimungkinkan penghidupan rumah tangganya insya Allah senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, artinya insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Pati. Nah, ini dimungkinkan rumah tangganya perjodohan ini tidak bisa langgeng karena dimungkinkan salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Dan makna Pati ini bisa juga menyangkut pati rezekine atau pati keharmonisane, kebahagiaan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro, artinya dimungkinkan perjodohan ini berakibat salah satu ada yang jatuh sakit atau setidaknya menurun kesehatannya. Bisa sang istri, bisa sang suami, ada kalanya juga menimpa sang anak. Dan makna loro atau sakit ini bisa juga yang menyangkut aspek psikisnya, kejiwaannya, hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut pekerjaannya, istilahnya loro oleh mergawe, ada kalanya seperti itu. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satrio Wirang. Nah, ini dianggap kurang bagus ya. Yang bersangkutan ini akan sering mengalami kesusahan, sering menghadapi fitnah dunia ya. Ini akibat perbuatannya sendiri dan memang biasanya aspek sosialnya ini tidak bagus dan ini nanti harus diperbaiki oleh yang bersangkutan. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pedaringan Kebak. Artinya ini aspek ekonominya ini sangat bagus, murah sandang pangane dan berada di level yang tinggi ya. Dan bahkan diperkirakan yang bersangkutan ini berpotensi bisa menjadi orang yang sukses, bisa menjadi orang yang kaya raya ya. Itu pun tentu bagi mereka-mereka yang mau bekerja keras. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe jodoh, artinya memang perjodohan ini sudah ada kecocokan, ada keserasian dalam rumah tangganya dan insya Allah bisa saling menerima dan melengkapi satu sama lain. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 3,7 bermakna banyak celakanya, artinya perjodohan ini dimungkinkan sering bernasib yang kurang baik. Nah, dari hasil perhitungannya tadi ini ada 4 lampu hijau
yang ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Bejo, kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Pedaringan Kebak, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Judo. Dan memiliki 4 lampu kuning juga, yaitu hasil dari perhitungan hari umumnya Ahad ketemu Selasa bermakna melarat, kemudian hasil perhitungan 5 siklus tipe Loro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satria Wirang, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 3,7 bermakna banyak celakanya, dan memiliki 1 lampu merah yang ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Pati. Nah, kalau di prosentase secara keseluruhan hasil perhitungannya tadi, potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan, tetapi tidak termasuk yang direkomendasikan, ya. Tidak termasuk yang sangat direkomendasikan, meskipun boleh dilanjutkan. Memang rumah tangganya ini punya potensi kegagalan yang cukup tinggi, ya, meskipun tidak termasuk yang sangat tinggi, tetapi potensinya memang cukup tinggi dan insya Allah masih bisa diperbaiki ke depannya. Kemudian yang kedua, ini weton Kamis Wage ketemu Jumat Kliwon. Ini adalah request dari saudari Sheila Ayu, dan mungkin juga di request oleh teman-teman yang lain, tetapi Mbak tidak mencatatnya, ya. Berarti ini 12 ketemu 14, neptu weton jodohnya ketemu 26. Baik, hasil perhitungan hari umumnya ini berarti Kamis ketemu Jumat bermakna yuwono atau tentrem. Artinya rumah tangganya insya Allah diperkirakan bisa adem ayem tentrem. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe Loro, artinya dimungkinkan perjodohan ini berakibat salah satu ada yang jatuh sakit atau menurun kesehatannya. Dan makna loro ini atau sakit ini bisa juga yang menyangkut psikisnya, kejiwaannya atau hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, istilahnya loro oleh mergai, ya, salah satunya saja biasanya, ya. Nah, kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Gembili, bermakna insya Allah yang bersangkutan ini, perjodohan ini insya Allah dianugerahi banyak keturunan, banyak momongan, dan insya Allah banyak anak, banyak rezeki. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Sri, artinya perjodohan ini insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Nyandang, artinya perjodohan ini insya Allah rumah tangganya murah sandang pangane, aspek ekonominya bagus, tetapi berada di level terendah pada perhitungan ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satria Wirang, artinya perjodohan ini rumah tangganya akan sering mengalami kesusahan, sering menghadapi fitnah dunia yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, dan biasanya aspek sosialnya ini kurang bagus, dan nanti yang bersangkutan harus terus berusaha untuk memperbaikinya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pedaringan Kebak, artinya insya Allah perjodohan ini rumah tangganya aspek ekonominya ini sangat bagus, murah sandang pangane, dan berada di level tertinggi, ya, dan yang bersangkutan insya Allah berpotensi bisa menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Itu pun bagi mereka yang mau bekerja keras dan berusaha. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Ratu, bermakna memang perjodohan ini sudah ada kecocokan, kemudian memiliki kedudukan atau derajat yang tinggi, dan disegani atau dihormati
di lingkungan sekitarnya, ya, dihormati, disegani oleh banyak orang, ya. Kemudian hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 3,5 bermakna cepat bercerai. Artinya perjodohan ini dimungkinkan tidak bisa langgeng karena akan terjadi perceraian atau perpisahan. Nah, dari hasil perhitungannya tadi ada 6 lampu hijau, ya. Lampu hijau ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Kamis ketemu Jumat bermakna yuwono atau tentrem. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus tiba kembili. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tiba Sri. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tiba nyandang. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tiba pedaringan kebak. Dan hasil perhitungan 8 siklus tipe ratu, dan memiliki 2 lampu kuning yang ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe loro dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe satrio wirang, dan memiliki 1 lampu merah yang ia dapatkan dari hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 3,5 bermakna cepat bercerai. Nah, kalau di prosentase secara keseluruhan hasil perhitungannya tadi, potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 78% sukses, termasuk yang sangat tinggi, ya. Dan potensi kegagalan rumah tangganya ini hanya sebesar 22% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dan termasuk yang direkomendasikan karena secara keseluruhan hasil penafsirannya tadi menunjukkan bahwa potensi kegagalan rumah tangganya ini cukup rendah, sehingga insya Allah masa depan rumah tangga perjodohan antara Kamis Wage ketemu Jumat Kliwon ini insya Allah cukup bagus dan bisa sukses ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.